Selamat pagi semuanya, kita berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk kembali beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalian sekarang persiapkan hati dan pikiran kalian untuk mulai beribadah. Tidak main-main, tidak tidur-tiduran, atau cuma hanya menonton dari handphone atau dari laptop kalian. Tetapi kalian betul-betul beribadah kepada Tuhan. Betul-betul beribadah kepada Tuhan itu seperti apa sih? Waktu memuji nama Tuhan, kalian benar-benar bernyanyi untuk Tuhan, mempergunakan suara yang Tuhan sudah anugerahkan buat kalian untuk boleh memuji nama Tuhan. Waktu kamu dengar firman Tuhan, benar-benar baca Alkitab kamu dan kamu dengarkan baik-baik supaya firman itu tidak berlalu begitu saja. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikiran kalian supaya kalian boleh bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Tutup matanya, tundukkan kepala kalian, sikap hormat kalian di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan boleh pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur ya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah sekarang apa pekerjaan kita? Tuhan sudah berikan tugas untuk kita, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apa sih? Mengatakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Ya, kita boleh kabarkan Injil dan kita boleh memenangkan jiwa. Mari sama-sama kita naikkan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Hatiku
Ya, kalian bisa mengatakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kalian. Apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kalian, ya. Dari mana kalian tahu kalau Yesus sudah menyelamatkan kalian? Dari mana kalian bisa memberitakan tentang Dia? Yaitu dari Alkitab, ya. Kita akan menyanyikan pujian. Kitab-kitab apa aja sih yang ada di dalam Alkitab? Supaya kamu hafal dan supaya kamu boleh buka di rumah. Kalau misalnya guru sekolah minggu bilang, Mazmur di mana ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kamu sudah tahu, ya. Kita akan menyanyikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang di rumah boleh lihat Alkitab kalian, ya. Di dalam Alkitab kalian ada tandanya, ya, ada nama-namanya. Kalian boleh tunjuk supaya kalian hafal di rumah sambil dengan menyanyikan pujian yang berikut ini, ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan, Ulangan Yosua Hakim, Rut Samuel dan kedua raja-raja dan kedua Tawarik, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan, Ulangan Yosua Hakim, Rut Samuel dan kedua raja-raja dan kedua Tawarik, Esra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, kalau kalian sudah hafal, kalian bisa cepat membuka Alkitab dan kalian juga bisa langsung menemukan ayat-ayat yang kalian mau cari, ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita dengarkan, kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya Tuhan memakai seluruh kehidupan kita menjadi pelita yang menyinari dunia. Kita akan naikkan pujian, pakailah aku bagai pelita. Pakailah aku bagai pelita, menyinari dunia, meski kecil namun terang, dimanapun jua. Pakailah aku bagai lagu, pakailah aku bagai
berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan diberitakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kembali kami ucap syukur di hadapan Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan ketika kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh tolong kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh renungkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan pimpin Tante Joyce yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan boleh pakai seluruh hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Tante berharap semuanya baik-baik saja ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini yaitu tentang pertolongan Tuhan dalam memberitakan Injil. Sebelumnya, Tante mau bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang berani menyaksikan cinta kasih Tuhan? Atau bahasa kerennya, siapa di sini yang berani bersaksi? Ada? Boleh acungkan tangannya? Oke, walaupun Tante tidak melihat, tapi Tuhan melihat ya. Nah, kalau di gereja, guru-guru sering bertanya, siapa yang mau bersaksi dan maju ke depan? Dan dari kalian semua pasti ada yang maju. Tetapi ada juga yang malu-malu. Nah, sekarang Tante akan bertanya nih kepada kalian, apa sih tujuan dari kita bersaksi? Ada yang menjawab nih, yang Tante dengar ya. Tante, saya mau bersaksi karena Tuhan itu sudah terlalu baik, sangat baik memelihara kehidupan saya. Jadi saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Oke, itu alasan yang pertama. Terus ada juga yang bilang, Tuhan sudah memberikan suara saya yang baik. Saya mau pakai suara ini untuk memuji Tuhan. Dan ada lagi yang bilang, Tante, kemarin itu saya sakit loh. Sekarang saya sudah sembuh karena saya sudah meminta pertolongan Tuhan. Nah, dari semua ini tujuan kita mau berbagi sekaligus memberitahukan kepada semua orang bahwa kita mempunyai Allah yang sangat baik, berkuasa serta memelihara kita. Tapi yang utama yaitu adalah kita harus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Seperti dikisahkan di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 25. Ya, nanti kita boleh baca bersama-sama, di mana Alkitab ini berbicara tentang keberanian para rasul yang memberitakan Injil dan mereka menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan bukan itu saja, para rasul melakukan banyak mukjizat. Nah, saat itu banyak orang yang mendengar dan menerimanya dengan baik. Dan hal itu tampak sekali dari bertambahnya orang-orang yang bertobat serta percaya kepada Yesus. Dan yang pasti semuanya ini karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka boleh menjadi percaya. Puji nama Tuhan. Kita juga bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Jumlah orang-orang yang bertobat begitu dahsyat. Dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Wow, keren banget ya. Aduh, kita tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi di zaman kita sekarang ini. Begitu banyak orang serentak bertobat. Tetapi kamu juga harus tahu, saat itu
ada juga sebagian dari mereka yang tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh para rasul. Disadari atau tidak, pengaruh rasul-rasul semakin meluas, dan hal ini membuat orang-orang yang berkuasa di Yerusalem saat itu membuat mereka iri hati. Bahkan pihak Mahkamah Agung pun juga berusaha keras untuk melarang, bahkan mengancam mereka. Dan bukan itu saja, ternyata para rasul itu dimasukkan ke dalam penjara kota. Nah, anak-anakku, sesudah para rasul ini dimasukkan ke dalam penjara, apakah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin mereka untuk mengabarkan Injil dengan berani itu bisa dihambat? Tidak. Sekalipun dihambat, para rasul itu tetap gigih di dalam memberitakan Injil Kristus. Ketika para rasul ada di dalam penjara, saat itu Allah mengirimkan malaikat Tuhan untuk melepaskan mereka dari penjara. Saat itu malaikat pun berkata kepada para rasul, "Pergilah dan berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang." Di sini Allah tidak hentinya berkuasa. Dengan kuasanya Allah memperluas Injil. Nah, sesudah rasul-rasul itu keluar dari penjara, sekarang pertanyaannya, kemanakah mereka semua? Apakah mereka bersembunyi? Atau mereka lari menyelamatkan diri? Ayo, apa jawabannya? Ada yang tahu? Saat Allah melepaskan mereka, Allah juga memerintahkan kepada para rasul untuk lebih berani bersaksi tentang Kristus tanpa rasa takut. Dan perintah itu merupakan peneguhan atas pelayanan mereka. Dan memang keesokan harinya para rasul itu didapati sedang mengajar di bait Allah. Tetapi anak-anakku, di sisi lain para imam-imam besar dan Mahkamah Agung terkaget. Kenapa? Karena di mana saat pagi hari mereka hendak memanggil para rasul itu yang ada di dalam penjara, mereka mendapatkan kabar ternyata mereka itu tidak ada di dalam penjara. Kemanakah mereka? Semuanya bingung dan tidak ada satu orang pun yang tahu mereka di mana, keberadaan mereka di mana. Sampai pada akhirnya mereka mengetahui bahwa para rasul itu sedang mengejar di bait Allah. Puji nama Tuhan. Anak-anakku semua, inilah pertolongan Allah kepada para rasul. Anak-anakku, sekarang ini kita pasti mempunyai kerinduan yang sama dengan para rasul ya. Memiliki kerinduan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan itu adalah sebenarnya tugas kita loh sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di dalam memberitakan Injil, terkadang kita ini mengalami hambatan, tantangan, seperti rasa takut atau malah malu kita untuk berbicara kepada orang. Ketika kita mau bersaksi, ataupun ketika kita mau menyampaikan kebenaran, kita punya rasa takut. Ya, ada satu contoh hal. Mungkin kita mau bersaksi tentang Kristus kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kita tahu bahwa kakek nenek kita mungkin di antara kita masih ada yang belum percaya.
Ketika kita mau menginjili kakek kita, sebelumnya kita udah ketakutan ya. Aduh, gimana nih? Nanti si engkong nih, kalau saya ngobrol tentang Kristus, nanti tahu-tahu si engkong bilang, kamu tahu, belum apa-apa udah ketakutan. Anak-anakku semua, kita harus ingat, iman kita kepada Yesus Kristus harus tetap kuat. Ketaatan kita kepada firman Allah hendaknya menjadi kesaksian untuk kita semua. Nah, terutama kita juga minta pertolongan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam memberitakan Injil. Jadi tidak segan-segan lagi, kita harus berani menyampaikan kabar Injil yang memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Nah, yang pastinya agar kita dapat melakukan semua ini, kita harus dibekali. Hidup kita ini harus dibekali. Dengan apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga kita harus mau belajar tentang firman Tuhan. Saat ini, apakah kalian mau belajar untuk mengabarkan Injil? Minta pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kalian semua. Puji nama Tuhan. Hari ini Tante akan memberikan ayat hafalan yang juga menguatkan kita, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka Alkitab kita boleh baca bersama-sama. Kita baca ya, dalam hitungan kedua. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur di mana saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang keberanian di dalam memberitakan Injil. Kami tahu Tuhan, saat ini setiap anak-anak-Mu masih kecil Tuhan. Tetapi kami percaya walaupun kami masih kecil, kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami, terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau. Izinkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami hingga kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat setiap firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh terhenti, tetapi setiap apa yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Puji nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pengumuman ya, siapa yang sudah mengikuti siaran langsung Bible Camp bulan lalu? Tante ikut juga ya, walaupun umur Tante sudah dewasa, tapi Tante rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti kalian ya. Nah, ada beberapa lagu yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mengulang sebuah lagu, yaitu Aku Milik Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita sudah menjadi milik Kristus. Dan melalui pujian ini kita terus diingatkan untuk tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Yesus ya. Yuk kita pelajari lagi pujian ini. Yang
ini kita tidak bisa mengadakan sal karena pandemi corona. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan sudah memakai hamba-hambanya untuk boleh memberkati kita melalui Bible Camp. Ya, Bible Camp sudah berakhir. Tapi bukan berarti pembacaan Alkitabnya juga berakhir. Kita harus tetap baca Alkitab, ya. Sehari hanya 10 ayat saja. Tapi tante kalau mau lebih gimana? Boleh, ya. Kalau kalian mau baca lebih dari 10 ayat boleh. Tapi kalau misalnya cuma bisa 10 ayat sampai 10 ayat, ya. 10 ayat setiap harinya. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Nah, sudah baca Alkitabnya, ya. Sudah memuji Tuhan. Tinggal berdoa, gitu ya. Sesudah baca Alkitab, jangan lupa untuk berdoa. Berdoanya dengan sungguh-sungguh, ya. Roh Kudus akan menolong kita di dalam berdoa. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk boleh memberitakan tentang Kristus. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.